Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Yustika Mahardani dari kelas MN24I akan menjelaskan praktikum statistika tentang uji ANOVA atau uji F. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan definisi uji ANOVA dan kegunaannya. Untuk definisinya, ANOVA didasarkan pada hipotesis nol yang mengasumsikan bahwa semua kelompok sama yang diambil dari populasi yang sama. ANOVA 1Y hanya ada satu variabel independen. Variabel independennya memiliki dua atau lebih tingkatan. Tujuan dari uji ANOVA yaitu ingin menguji perbedaan mean atau rata-rata antara 3 atau lebih sampel. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pada uji ANOVA yaitu berdistribusi normal dan varian homogen. Sampel atau kelompok independen, jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategorik. Kategoriknya lebih dari 2 kelompok. Syaratnya 1. Dua populasi saling independen. 2. Variabel dependen adalah numerik. Yang ketiga, distribusi normal. Yang keempat, memiliki varians yang sebanding. Dikarenakan uji ANOVA ini menggunakan data kelompok yang sudah dikumpulkan, maka di sini data yang dimiliki kelompok saya berupa berjualan cilok pada lokasi Pinayungan, Peruri, dan Perumnas. Responnya sejumlah 30 orang. Data ditunjukkan pada tabel berikut. Di tabel menunjukkan lokasi Pinayungan berespon 10 orang dan di lokasi Peruri berespon 7 orang. Dan kemudian di lokasi Perumnas berespon 13 orang. Kemudian buka aplikasi SPSS, lalu atur variabel view-nya seperti yang di video ini ya. Untuk label, untuk kolom pertama keuntungan, kolom kedua lokasi, dan kemudian untuk values-nya kita atur karena kita memakai 3 lokasi. Jadi untuk value yang pertama kita atur labelnya Pinayungan, value kedua Peruri, dan value ketiga Perumnas. Klik OK. Setelah kita atur variable view-nya seperti ini, kita pindah klik data view-nya. Masukkan data yang sebelumnya sudah saya tunjukkan di tabel dengan keuntungan dan lokasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu kita lanjut klik analis di atas. Di sini ada deskriptif statistik, lalu klik explore. Kemudian keuntungan pindahkan ke kolom dependen dan lokasi pindahkan ke kolom factor list. Kemudian klik plots dan checklist normality plots. Lalu continue dan OK. Muncullah hasil output seperti ini. Kemudian langkah yang kedua untuk menemukan hasil output selanjutnya yaitu klik analis, lalu compare means, lalu 1Y ANOVA, lalu keuntungan diklik ke dependent list dan lokasi ke faktor. Kemudian klik post hoc dan di checklist LSD-nya, Bob Veroni, dan 2K. Kemudian continue. Kemudian klik option di checklist deskriptif dan homogeneity. Kemudian continue dan OK. Lalu muncullah output seperti ini. Berdasarkan dari output Shapiro Wheel, maka didapat nilai signifikan lokasi Pinayungan sebesar 0,557. Kemudian nilai signifikan lokasi Peruri sebesar 0,204 dan nilai signifikan Perumnas sebesar 0,553.
Dikarenakan nilai signifikan ketiga lokasi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga data tersebut berdistribusi normal, sehingga syarat untuk uji F atau ANOVA telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji F. Berdasarkan hasil SPSS, maka didapat rata sampel penjualan harga di Pinayungan sebesar 151,00 porsi. Kemudian rata penjualan harga di Peruri 147,14 porsi, dan rata penjualan harga di Perumna 144,62 porsi. Secara deskriptif, dapat disimpulkan bahwa pada sampel terdapat perbedaan rata tingkat penjualan pada lokasi yang berbeda, yaitu berturut-turut penjualan di Pinayungan paling besar, menyusul keuntungan di Peruri dan yang paling kecil. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau pada populasi atau tidak, maka dapat dilihat pada output kedua sebagai berikut. Di kolom uji homogenitas di sini, berdasarkan rata atau based on mean, Levene statistiknya 0,235 dan signifikan 0,792. Berdasarkan mediannya, Levene statistiknya 0,166 dan signifikannya 0,848. Berdasarkan median dengan dB yang telah disesuaikan, Levene statistiknya 0,166 dan signifikannya 0,848. Berdasarkan rata-rata yang dipangkas, data outliernya 0,251 dan signifikannya 0,780. Dari uji homogenitas varians menggunakan uji Levene diperoleh hasil bahwa baik berdasarkan rata maupun median memiliki signifikan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok data adalah homogen atau sama. Berdasarkan output, maka didapat bahwa nilai signifikan 2 Thailand untuk ANOVA yaitu sebesar 0,835 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan HO diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata penjualan di 3 lokasi yang diuji. Uji lanjut untuk perbandingan tingkat penjualan di 3 lokasi. Mengingat hasil uji homogenitas bahwa data pada ketiga lokasi itu memiliki varians yang seragam atau homogen, maka uji post hoc atau uji perbandingan antar kelompok menggunakan perbandingan pada uji post hoc kelompok equal variance assume antara lain LSD, 2K, dan uji Boffaroni. Berikut tabel uji perbandingan berganda pada penjualan di 3 lokasi. Berdasarkan uji perbandingan berganda pada tingkat signifikan atau yang berlaku kesimpulannya untuk populasi menggunakan LSD, 2K maupun Boffaroni menunjukkan bahwa pertama, tingkat penjualan di Pinayungan tidak berbeda secara signifikan dengan Perumnas. Yang kedua, tingkat penjualan di Pinayungan tidak berbeda secara signifikan dengan Peruri. Yang ketiga, tingkat penjualan di Perumnas tidak berbeda secara signifikan dengan Peruri. Yang keempat, seluruh nilai signifikan lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata penjualan antar lokasi tidak cukup kuat untuk disimpulkan berbeda secara statistik. Kemudian di sini ada analisis deskriptif, yaitu tabel deskriptif sampel seperti di yang saya tunjukkan. Dari kedua tabel di atas, tampak bahwa jumlah sampel yang digunakan pada 3 lokasi sebanyak 30 sampel dengan rata penjualan 147,33 porsi, kisaran 110 porsi sampai 190 porsi, dan standar defisiasi sebesar 24,486 porsi. Sekian penjelasan tentang uji ANOVA atau uji F. Mohon maaf jika ada salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.